Hai Crispiers, selamat datang lagi di Crispy Movie yang selalu siap menemani kalian dengan cerita film yang unik dan seru. Kali ini kita akan menyelami kisah animasi unik dari film yang berjudul Elemental yang dirilis pada tahun 2023. Sebuah kisah unik dan seru dari dua elemen air dan api yang bisa bersatu dan menyelamatkan kota mereka dari bencana banjir yang dahsyat. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan cemilan kalian dan kita mulai ceritanya. Take one. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang elemen api yang baru datang ke sebuah kota yang disebut kota elemen untuk merantau dan memulai hidup baru. Hingga akhirnya mereka membeli sebuah rumah untuk memulai kehidupan mereka dan melahirkan seorang anak yang mereka beri nama Ember. Singkat cerita, Ember pun sudah mulai besar dan Bernie ayahnya membangun sebuah restoran api dan membangun sebuah tempat khusus untuk api pemujaan yang berharga karena api itu adalah tradisi para elemen api di tempat ayahnya Ember berasal. Dan ayah Ember berjanji akan memberikan restoran itu saat Ember sudah dewasa dan sudah siap. Dan sehari-hari Ember membantu ayahnya berjualan dengan riang. Dan akhirnya di sana pun banyak ditinggali elemen api hingga akhirnya menjadi sebuah kota kecil yang disebut kota api. Dan suatu ketika datang dua pemuda elemen air. Ayah Ember pun yang tidak suka dengan elemen air menyuruh Ember waspada pada elemen air. Ember yang terlihat sudah semakin besar pun mendatangi dua pemuda air itu yang tampak mengacau di toko, membuat Ember emosi dan mengusir dua pemuda air itu. Dan suatu saat, ayah mulai tampak semakin tua dan Ember mulai semakin dewasa. Dan ayah mencoba mempercayakan Ember untuk melayani customer. Namun customer itu membuat Ember kesal dan Ember tidak mampu mengendalikan emosinya. Ember pun akhirnya meledak. Sehingga ayah keluar dan mengendalikan keadaan. Dan ternyata Ember belum siap mengambil alih toko karena Ember sangat sulit mengendalikan emosinya. Beberapa tahun berlalu, Ember semakin dewasa dan menjaga tokonya sendirian. Namun ternyata Ember yang mencoba mengendalikan emosinya kembali gagal dan ia kembali meledak. Tampak kaca etalase toko pecah karena ledakan Ember. Dan Ember pun ternyata sangat mahir dan mampu mendaur ulang kaca itu dan membuat kaca itu kembali utuh. Tampak ayah Ember semakin tua dan mulai sakit-sakitan. Namun Ember belum siap untuk meneruskan usaha keluarganya itu. Dan ternyata ibunya Ember memiliki kemampuan sebagai ahli jodoh karena ia tahu dan sangat sensitif tentang cocok atau tidaknya sebuah pasangan, sehingga ia membuka praktik ahli jodoh. Dan ayah Ember mempercayakan Ember untuk menjaga toko itu besok karena ada promo diskon besar-besaran yang akan didatangi banyak customer. Dan itu sebagai tes untuk Ember, jika ia bisa menahan emosinya maka dia akan mengambil alih toko dan menggantikan ayahnya yang sudah tua. Keesokan harinya saat Ember membuka toko, banyak sekali yang datang dan membuat Ember kehilangan kesabarannya, membuat dia akan meledak. Namun dia tidak ingin mengacaukannya. Akhirnya ia pergi ke ruang bawah di mana banyak pipa-pipa di sana dan meluapkan emosinya lalu meledak. Namun ia menghancurkan pipa hingga air pun masuk dan membanjiri ruangan, membuat Ember yang seorang api panik karena banyak air di sana dan terjadi kekacauan. Dan ternyata muncul satu pemuda air yang bernama Wade, yaitu seorang inspektor pipa kota yang sangat mellow. Wade tanpa sengaja tersedot ke sana saat ia sedang bekerja dan sedang menginvestigasi kebocoran. Dan Wade kemudian melihat pipa dan jaringan pipa yang ada di tempat Ember. Dan ternyata pipa di sana sangat tidak sesuai standar dan Ember tanpa sengaja menyebutkan bahwa ayahnya sendiri yang memasang instalasi itu dan membuka usaha di sana. Namun Wade berkata bahwa mengubah instalasi sendiri itu adalah ilegal dan usahanya akan ditutup karena itu. Wade pun lalu membuat laporan tilang untuk dikirim ke bosnya lalu pergi. Ember yang mendengar itu pun takut jika usaha itu ditutup lalu mengejar Wade. Terjadi pengejaran oleh Ember hingga sampai ke pusat kota elemen dan Ember berusaha untuk menahan Wade yang ingin mengirimkan laporan itu. Namun Wade yang adalah seorang air dengan mudah melewati Ember
lalu mengirim laporan itu. Dan Amber menyebutkan bahwa toko itu adalah impian ayahnya. Jika ia mengetahui toko itu ditutup karena kesalahan Amber, maka ayah Amber akan meninggal karena ayahnya sudah sakit-sakitan dan ayahnya tidak akan mempercayakan Amber untuk melanjutkan usaha ayahnya itu. Wade yang melo pun terharu dan iba kemudian mengajak Amber untuk mencegah surat itu sampai ke bosnya dengan menuju tempat pemilahan laporan yang dijaga oleh seorang elemen tanah. Wade berkata kepada Amber untuk menceritakan apa yang Amber katakan padanya agar penjaga itu terharu dan tidak jadi mengirim laporan itu. Namun Amber yang malu menceritakan itu tidak mau, sehingga Wade pun berusaha untuk mengatakannya hingga Amber berusaha untuk menahan Wade agar Wade berhenti berbicara. Hingga akhirnya Amber pun meledak dan mengacaukan tempat itu, membuat penjaga langsung mengirimkan laporannya dan membuat tokonya akan ditutup minggu depan. Amber pun pulang dan mendapati ayahnya sedang sibuk membetulkan pipa di sana yang rusak akibat ulah si Amber, dan heran karena saluran air di kota api sudah ditutup tapi mengapa masih ada air di sana. Namun si ayah yang sangat tidak suka pada air pun mengatakan bahwa pemuda airlah yang merusaknya karena ia melihat Amber mengajarnya tadi. Amber yang tidak berani mengaku pun mengiyakan ayahnya itu dan berkata bahwa pemuda air itu menerobos masuk dan merusak pipa. Lalu ibunya pun berkata bahwa mereka pernah melalui hal sulit seperti ini di masa lalu. Dulu sewaktu mereka berada di Pulau Api, tempat di mana penduduk elemen api tinggal, dan ayahnya mendirikan suatu usaha. Namun badai pun datang dan menghancurkan usaha ayahnya, membuat ayahnya memutuskan untuk pergi merantau dan memulai kehidupan yang lebih baik. Dan itulah mengapa ayahnya datang dan membangun usaha ini agar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik untuk Amber. Lalu Amber pun menemui Wade untuk berbicara kepada bosnya, dan bosnya itu sedang berada di sebuah pertandingan airball yang membuat Wade pergi ke pertandingan itu bersama Amber dan kemudian bertemu dengan bosnya Wade yang bernama Gale si Awan. Namun karena emosinya sulit dikendalikan, membuat Amber berdebat dengan Gale yang tampak tidak peduli dengan tokonya Amber yang akan ditutup dan juga sedang emosi karena tim kesayangannya hampir kalah. Dan Wade kemudian menyemangati satu pemain airball favoritnya Gale dan membuat penonton juga menyemangati pemain itu. Hingga kemudian ia pun bersemangat dan bermain dengan sangat baik hingga akhirnya tim favoritnya Gale comeback dan memenangkan pertandingan yang membuat mood Gale menjadi lebih baik. Lalu Amber pun berkata kepada Gale bahwa ia tidak bisa membiarkan toko ayahnya tutup dan ia harus segera menghentikan air yang masuk ke tokonya. Gale pun heran karena jaringan air sudah lama ditutup untuk kota api, membuat Gale berkata bahwa ia harus membongkar toko ayah Amber untuk mengatasi kebocoran itu. Dan Wade berkata bahwa ia tahu di mana kebocoran itu dan dia akan memperbaikinya bersama Amber sehingga tidak perlu untuk membongkar toko ayahnya Amber. Akhirnya Gale membuat kesepakatan bahwa ia akan membatalkan tuntutan jika mereka berdua berhasil mengatasi masalah kebocoran itu. Dan jika mereka gagal sebelum hari Jumat, maka toko ayahnya akan ditutup. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju sumber kebocoran yang dilihat Wade dengan balon udara buatan Amber. Dan tampaknya muncul benih cinta di antara mereka berdua. Dan Amber sempat melihat sebuah tempat di mana ada sebuah bunga yang sangat ingin dilihatnya waktu kecil. Namun ia dan ayahnya dilarang masuk. Nah, elemen api tidak diizinkan masuk ke sana. Hingga sampai saat ini, Amber pun tidak pernah melihat bunga itu, membuat Amber sedikit sedih. Dan saat mereka sampai di tempat kebocoran, mereka menemukan bahwa bendungan yang menahan air ke kota api rusak. Dan saat mereka sedang melihat kerusakan dari bendungan itu pun, air tiba-tiba masuk. Hingga mereka pun menutup bendungan itu dengan tumpukan karung pasir yang mereka temukan di dekat sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil menahan air di malam itu sebelum nanti Wade menyuruh pekerja untuk memperbaiki bendungan itu. Dan Wade pun mengajak Amber nongkrong bersantai di kota. Amber ragu dan berkata bahwa ayahnya tidak akan mengizinkannya. Wade berkata dia akan tetap menunggu besok jam 3 dan Amber pun langsung pergi. Keesokan harinya di toko, air masih tampak menetes di sana. Amber melihat waktu sudah menunjukkan pukul 3 dan berencana menemui Wade dan beralasan untuk mengantarkan pesanan. Namun ibunya yang sangat sensitif dengan bau cinta mengetahui ada sesuatu yang berbeda dengan Amber. Dan akhirnya Amber dan Wade pun bertemu. Mereka melalui hari dengan berfoto, nonton bioskop, dan berjalan-jalan hingga membuat benih cinta antara dua elemen yang berlawanan itu bertumbuh semakin kuat. Dan tingkah Wade yang lucu membuat Amber semakin suka pada Wade. Dan kemudian tampak banyak perubahan pada diri Amber yang semakin bisa mengendalikan emosinya.
Dan tampak pasir yang mereka pakai untuk menahan air tadi mulai bocor, hingga air pun mulai keluar dan masuk ke kota api. Lalu Wade datang dengan menyusup ke dalam vas bunga dan memberitahu Amber tentang bendungan yang sudah mulai bocor, dan pekerja yang bisa membetulkan bendungan itu masih belum bisa bekerja. Namun tiba-tiba ayah Amber melihat Amber sedang bersama pemuda air, yang membuat ayahnya yang memang tidak suka pada air pun marah karena Wade lah yang memulai semua kekacauan ini. Lalu Amber berkata bahwa ini adalah orang yang berbeda, dan Wade berkata bahwa ia adalah inspektur makanan. Ayah yang curiga pun menantang Wade untuk mencoba makanan di restoran api mereka. Wade yang seorang elemen air mencoba makanan api itu, walaupun makanan itu sedikit menyakitinya. Lalu Wade mencoba memasukkan makanan api itu ke dalam gelas dan mengisi air di dalamnya. Ayah yang melihat itu kesal karena Wade menyiramkan air ke dalam makanannya. Hingga akhirnya Wade diusir dan diblokir dari toko ayahnya Amber. Lalu Amber pun bersama Wade mencoba mengisi karung dengan pasir agar nanti bisa digunakan untuk menahan kebocoran di bendungan, agar sementara menahan bendungan itu sebelum pekerja bisa memperbaiki bendungan. Lalu saat Amber mulai putus asa, Wade menyemangati Amber dan hubungan mereka berdua semakin dekat dan benih cinta semakin bertumbuh antara dua elemen yang berlawanan itu. Wade menyadari bahwa Amber bisa membuat pasir itu menjadi kaca dari panas apinya. Dan Amber pun akhirnya memiliki ide, dan mereka memperbaiki bendungan dengan kaca dari pasir yang mereka bawa ke sana. Dan akhirnya bendungan itu pun diperbaiki dengan kaca yang kuat buatan Amber. Dan Wade pun melaporkan ke Gale masalah kebocoran sudah diatasi, dan menyuruh mereka untuk segera mencabut tuntutan kepada toko ayah Amber. Lalu saat Amber sampai di rumah, ia menemui ayahnya, dan ayahnya berkata bahwa ayahnya sudah siap pensiun dan mempercayakan toko kepada Amber karena ayah sudah melihat ada perubahan pada diri Amber. Amber terlihat sedih dan segera ingin memastikan apakah tokonya bebas dari tuntutan dan pergi menemui Wade. Namun, ibu Amber yang menyadari ada cinta dalam diri Amber lalu mengikuti Amber. Amber pun telah sampai ke apartemen Wade, dan ibu yang melihat itu juga ingin mencoba masuk karena penasaran pemuda api seperti apa yang membuat anaknya jatuh cinta. Namun ibunya Amber dilarang masuk. Di dalam apartemen ternyata Amber disambut hangat oleh keluarganya Wade. Ibunya dan keluarganya yang lain mengajak Amber untuk makan, hingga tanpa sengaja salah satu keluarganya memecahkan teko kaca, dan Amber dengan keterampilannya membuat kembali teko itu dan bahkan menjadikannya lebih indah, membuat keluarga Wade terkesan, dan terjadilah perbincangan hangat di sana hingga perasaan cinta pun semakin kuat antara mereka berdua. Amber terharu walau sadar bahwa mereka berdua tidak mungkin bersatu. Lalu tiba-tiba telepon dari Gale datang dan berkata bahwa tuntutan akan dicabut karena mereka berdua sudah memperbaiki bendungan itu dengan kaca yang kuat dan indah, membuat Amber senang. Dan saat Amber ingin pulang, ibunya Wade pun menawarkan Amber pekerjaan karena Amber sangat berbakat dalam mengolah kaca. Amber yang mendengar itu lalu pergi dengan perasaan bimbang. Di luar, ibu Amber sudah lelah berdebat dengan penjaga, lalu memutuskan untuk pergi. Dan ternyata Amber dan Wade pun keluar. Dan Amber berkata kepada Wade bahwa ia tidak percaya kenapa ibunya menawarkannya pekerjaan, padahal ia akan meneruskan impian ayahnya dengan tokonya. Dan pergi dengan motornya, diikuti Wade dari belakang. Dan dilihat oleh ibunya Amber, yang akhirnya menyadari bahwa pria yang selama ini disukai Amber adalah pria air. Dan sampailah mereka berdua di depan toko ayah Amber. Lalu Amber pun jujur kepada Wade bahwa ia tidak ingin mengelola toko itu, dan bahkan ia berharap untuk tidak cukup cakap dalam mengelola toko, dan ia tidak pernah menanyakan pada dirinya sendiri tentang apa yang ia inginkan. Dan Amber berkata ia ingin membalas pengorbanan ayahnya untuk dirinya yang rela pergi jauh demi membangun hidup yang lebih baik untuk Amber. Maka dari itu, ia akan mengorbankan impiannya agar impian ayahnya terwujud. Ibu pun datang dan memarahi Amber dan berkata bahwa air dan api tidak akan mungkin bisa bersatu, dan mengajak Amber untuk diramal masa depannya dan membuktikan bahwa mereka berdua tidak akan cocok, dan menyuruh Amber dan Wade menghidupkan dupa. Amber bisa menghidupkan dupa itu, namun Wade yang adalah seorang air hampir mustahil untuk menghidupkan dupa itu. Namun ternyata ia berhasil menghidupkan dupa itu dengan pantulan cahaya dari api Amber.
Hingga ibu pun terkejut dan mulai meramal dengan bau dupa. Tiba-tiba terdengar suara ayah datang, membuat Wade harus pergi tanpa tahu hasil dari ramalan itu. Dan ternyata ibu pun menyembunyikan kehadiran Wade tadi dari ayah Amber. Dan ayah pun sudah menyiapkan acara pensiunnya besok dan akan memberikan usahanya pada Amber. Dan sebelum itu ayah menceritakan masa lalunya yang ternyata ia tidak mendapatkan restu dari ayahnya di Pulau Api saat merantau. Namun, ia akhirnya berhasil membuka toko dan ayah berkata bahwa ia akan selalu merestui Amber dan yakin Amber bisa membuat tokonya menjadi semakin besar dan berkembang. Dan keesokan harinya, Amber pun datang menemui Wade berencana untuk mengucapkan perpisahan. Namun, Wade membawa Amber ke taman bunga yang sangat ingin dilihat Amber tadi. Dan Gale ada di sana dan membantu Amber untuk masuk ke dalam karena tempat itu dipenuhi air. Dan Gale membuat balon air yang bisa bertahan 20 menit agar Amber bisa masuk dan melihat bunga itu. Lalu ditemani Wade, Amber pun berhasil melihat bunga itu dan membuatnya sangat bahagia. Lalu sebelum balon itu pecah, Wade berhasil mengeluarkan Amber dan Amber sangat senang membuat mereka mencoba untuk bersentuhan. Walau awalnya takut karena api akan padam jika bersentuhan dengan air dan air pun akan menguap jika terlalu panas. Namun secara ajaib mereka berdua berhasil bersentuhan. Dan bahkan mereka berdua pun bisa berdansa dan membuat perasaan cinta mereka semakin tumbuh lagi. Namun tiba-tiba Amber teringat bahwa ia harus pergi dan hidup sebagai penjaga toko sesuai keinginan ayahnya. Namun Wade berkata jika Amber tidak ingin itu, harusnya ia jujur pada ayahnya sebelum terlambat. Lalu terjadi perdebatan di sana karena Amber sangat ingin mewujudkan impian ayahnya. Namun Wade berkata dia harus jujur pada ayahnya dan dirinya, membuat Amber kesal dan akhirnya meninggalkan Wade. Lalu saat sampai di toko pun acara pensiun dan penyerahan usaha pada Amber pun dimulai. Namun Wade datang dan berkata bahwa Amber tidak ingin meneruskan usahanya itu dan ayahnya yang melihat Wade pun terlihat marah dan berkata kepada Wade bahwa Wade lah yang membuat kekacauan. Namun Wade tanpa sengaja berkata bahwa Amber lah yang merusak pipa itu dan Wade pun mengungkapkan perasaannya kepada Amber bahwa ia mencintai Amber dan Amber yang masih kesal pun berkata bahwa ia tidak mencintai Wade. Namun ibu berkata bahwa Amber berbohong karena ia membaca Amber dan yakin cinta Amber dan Wade adalah cinta sejati. Dan sekilas tampak kaca bendungan yang tadi dibuat Amber hampir pecah dan retak. Dan ayah Amber yang kecewa berkata bahwa ia menunda pensiunnya dan tidak jadi memberikan toko itu kepada Amber. Amber pun kemudian menyendiri dan tiba-tiba bendungan tadi pun pecah dan air pun mulai datang menuju kota api. Membuat Amber yang melihat itu bergegas pulang dan tampak Wade ingin pergi menjauh karena patah hati ditemani keluarganya. Namun ia juga melihat kekacauan di kota karena air di bendungan tadi dan mengkhawatirkan Amber. Terlihat Amber sedang berusaha datang untuk menyelamatkan ayah dan ibunya dari banjir akibat bendungan yang bocor tadi. Lalu ia mencoba menyelamatkan api biru yang menjadi simbol berdirinya toko itu agar tidak padam karena air semakin tinggi. Wade pun lalu datang dan ikut masuk membantu Amber. Amber ternyata masih berusaha menyelamatkan api itu. Namun air sangat kuat dan Wade tidak mampu menahan air, membuat Amber terjebak ke dalam ruangan tungku. Lalu ternyata Wade datang masuk dan membawa api biru itu yang diselamatkannya menggunakan lentera. Karena tempat itu panas membuat Wade menguap dan saat mereka ingin mencoba kabur, Kamala semakin terjebak dan membuat Wade semakin menguap dan berkata kepada Amber bahwa dia tidak apa-apa, dia rela mengorbankan dirinya demi Amber. Dan saat bencana itu sudah reda, ibu dan ayahnya mendapati Amber yang sudah menangis karena Wade sudah menguap dan menghilang, membuat Amber sangat bersedih. Namun hal itu malah membuat uap dari Wade tadi menetes. Lalu Amber pun sadar bahwa itu adalah Wade yang masih terjebak sebagai uap air. Amber pun berusaha membuat uap Wade menetes dengan kisah yang membuat Wade menangis. Dan akhirnya uap air itu pun menetes dan semakin banyak. Dan akhirnya Wade kembali, membuat mereka berdua pun berpelukan disaksikan oleh ayah dan keluarganya.
Berbulan-bulan berlalu, toko ayahnya sudah dilanjutkan oleh tetangganya sebagai karyawan, dan ayah Amber menikmati masa pensiunnya. Wade dan Amber yang sudah menikah akhirnya harus pergi keluar kota karena pekerjaan Amber dan berpamitan dengan ayahnya. Lalu Amber memberikan salam perpisahan yang dibalas ayahnya yang menandakan restu dari ayahnya. Akhirnya film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Jika kalian menyukai film ini, silahkan di like dan share kepada teman-teman kalian. Dan admin mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, agar kami tetap terus bersemangat membuat video-video baru untuk kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, see you and bye! Take one.